Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di yaumil azim bil Islam. Hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari besar bagi kita umat Islam, yaitu hari Jumat. Kita sama dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah Allah sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita tinggali. Munajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang tengah kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan bimbingan, diterima, dan tentunya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul, manusia suci, manusia yang nanti dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang akan menuntun manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia akhir zaman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita pun senantiasa tidak pernah bosan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang sudah mengiktikadkan kehidupan kita dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita semua insyaallah berada di belakang beliau untuk sama-sama menuju kenikmatan abadi yang Allah janjikan kepada kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di pekan terakhir daripada bulan Syawal 1445, yang berarti kita masih dalam suasana Idul Fitri 1445. Maka oleh karenanya pada momen penting kali ini Al-Faqih Khatib dari atas mimbar yang berbahagia ini mengucapkan Allahu ta'ala minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa dan ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menginjak di bulan Syawal sebagai tanda akhir daripada ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Kita duduk dengan 1 Syawal, insya Allah kita yang sudah melaksanakannya sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas dan beriman, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain, mana kita keluar daripada ibadah Ramadan, maka kita seperti baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita laksanakan di bulan Syawal ini? Dalam bahasa Syawal itu berasal dari kata syah yang artinya irtifa, artinya meningkat. Maka oleh karenanya tatkala keluar Ramadan itu dengan 1 Syawal, seharusnya ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan Ramadan itu senantiasa bisa kita tingkatkan secara kualitas maupun kuantitas. Kenapa demikian? Banyak orang yang beranggapan setelah Ramadan berakhir maka keadaan ibadahnya seperti kembali lagi sebelum dia menjalankan ibadah Ramadan. Artinya Ramadan yang telah mendidiknya selama 1 bulan, mendidiknya selama 1 bulan, tidak berbekas di dalam kehidupan. Maka oleh karenanya ada 3 hal penting yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Syawal. Yang pertama adalah asas pertanyaan diri kita secara pribadi dan bagaimana cara kita memahami
dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita sudah meningkatkan amaliyah ibadah kita selama bulan Ramadan? Apakah sholat yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan lebih khusyuk dibandingkan bulan lain ataukah belum? Ataukah ibadah infak kita selama Ramadan sudah meningkat dibandingkan bulan lain atau belum? Ataukah silaturahmi kita telah kita sambung begitu erat dengan tetangga, dengan saudara, dengan kaum muslimin muslimat lebih di bulan-bulan lain ataukah belum? Kalau seandainya kita sudah meningkatkan, bahkan kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa dengan begitu khusyuk, laksanakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan begitu dengan kesungguhan, maka oleh karenanya bulan Syawal ini adalah bagaimana cara kita bertahankannya, jangan sampai bagaimana cara kita bagaimana meningkatkan ibadah yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan ini sampai ke 11 bulan yang akan datang sehingga kita bisa bersama dengan Ramadan tahun yang akan. Inilah yang harus kita laksanakan. Maka oleh karenanya mujahadah sebagai jalan satu-satunya bagi kita untuk mempertahankan dengan kesungguhan, dengan bagaimana melihat ibadah kita di dalam bulan Ramadan, kemudian kita pertahankan, kita tingkatkan di bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan, sehingga kita bisa bersama dengan Ramadan tahun yang akan datang. Insya Allah, maka Ramadan tahun ini bisa menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang mampu melonjak dari orang biasa menjadi orang luar biasa, dari iman yang biasa menjadi iman yang luar biasa. Dan itulah ayat Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 183, ujung akhirnya daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kehormatan, orang yang akan mendapatkan kemuliaan, orang yang akan memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah inilah kita mampu melonjak dari manusia biasa dan keimanan yang biasa menjadi orang yang luar biasa dan mempunyai keimanan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu yang kita bisa laksanakan, alangkah ruginya kita. Ramadan begitu kita betul membaca Al-Quran, Ramadan begitu kita semangatnya berinfak bersedekah, Ramadan begitu kita semangatnya bersilaturahmi. Tapi setelah salat semuanya hilang, tak berkeras. Inilah yang kita sayang. Maka oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bulan ini, bulan Ramadan, sebagai pintu untuk menuju derajat yang tinggi bagi pihak umat manusia, khususnya umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan segala-galanya. Kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Pada saat sepi, pada saat ramai, pada saat ada orang yang melihat kita, pada saat kita sendiri, kita takut kepada Allah. Kalau seandainya diri kita sudah diawasi oleh
sifat muraqabah di dalam kehidupan kita. Sifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang pada saat dia namanya, dia seakan-akan orang yang takut kepada Allah. Tapi pada saat dia sendiri, dia termasuk orang yang sangat brutal dalam perbuatan. Ada orang yang pada saat ramai, dia termasuk orang yang begitu gemar beristighfar. Tapi pada saat diminta sendiri, dia seakan-akan menutupi harta. Dia malas memberikan infak sedekah karena tidak ada orang yang melihat. Nah, ini tidak terjadi pada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Karena sesungguhnya kita telah diajarkan kejujuran di dalam bulan ini, tanpa ada orang yang melihat, tanpa ada orang yang memberikan. Pada saat siang hari dengan makanan yang mungkin tersedia dengan keadaan dahaga, dengan keadaan khilafah, kita mampu menahan semua itu karena kita yakin di situ ada Allah yang melihat, dan kita yakin karena kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu wujudkan di dalam 11 bulan ke depan sehingga bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ada orang, tidak ada orang yang melihat kita dalam ibadah. Lakukan ibadah itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang maupun tidak ada orang, ketika kita bersedekah, laksanakan sedekah itu. Karena sedekah itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan akhirnya marilah sama-sama kita berlindung dengan bermuhasabah, dengan bermujahadah, dengan muraqabah di akhir bulan Syawal ini. Agar kehidupan kita ke depan selama 11 bulan untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, kita terpelihara dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan diri kita ke lembah hina, lembah perbuatan-perbuatan syaitan yang menjerumuskan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala perbuatan maksiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sampai kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah jadi orang-orang yang mempunyai keistimewaan derajat yang tinggi, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti ketika bertemu dengannya dengan derajat takwa yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsana al-kalam wa abyana an-nidar kalamullahi al-karim al-'ala wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi, kecuali kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senantiasa menasihati baik dalam kebenaran dan kesabaran. Aku lakukan hanya astagfirullahal azim li wa lakum alayhi muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا